Kembali lagi di kisah Abu Nawas, jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak mulai dari anak-anak hingga dewasa mengenal siapa sosok Abu Nawas. Seperti kali ini orang-orang desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga yang sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan lain. Kali ini, seperti biasanya awal minggu pada suatu bulan, saat dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggang kuda. Keesokan harinya, seperti biasa dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil bawa banyak barang. Tentu saja kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid, tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hai Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti, akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya lagi. Dia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan, karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. "Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang, tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan saja, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan," tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. "Sebenarnya sangat mudah saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda, tetapi ketika pulang aku hanya berjalan kaki dan disitulah usahaku," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Abu Nawas dan telur unta. Suatu ketika Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh raja terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat Baginda Raja tidak mau makan sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya tetapi tetap saja sakit.
Obat pun banyak yang ia minum tapi tetap saja hasilnya nihil. Namun demikian, Baginda tidak mau menyerah, ingin sembuh. Maka beliau pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit Baginda Raja, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh Abu Nawas, tertarik dengan sayembara ini. Maka tidak lama kemudian, ia pun memutar otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja terkejut saat melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. "Hei Abu Nawas, setahuku kau bukan tabib, tapi mengapa kau ikut sayembara ini?" tanya Baginda Raja heran. "Hehehe, Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Meskipun begini aku bisa mengobati orang sakit," jawab Abu Nawas percaya diri. "Benarkah? Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" tanya Baginda Raja masih tidak percaya. "Oh tentu Baginda. Sebenarnya apa sakit Anda ini?" tanya Abu Nawas. "Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas." "Aku merasa lesu Abu Nawas," keluh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Hahaha, Abu Nawas tertawa dengan jenaka. "Hei Abu Nawas, apa ada yang lucu?" tanya Baginda agak geram. "Tidak Tuan, kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya," jelas Abu Nawas. "Sungguhkah? Apa nama obat itu dan di mana aku bisa menemukan obat itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Baiklah saya beritahu Anda. Nama obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini," kata Abu Nawas. Mendengar informasi itu, Baginda Raja merasa bersemangat ingin segera mendapatkan telur unta itu. "Hei Abu Nawas, awas jika kau bohong, akan kuhukum kau," seru Baginda Raja. "Carilah dulu telur unta itu, jangan asal hukum saja," sanggah Abu Nawas. Keesokan harinya Baginda Raja berangkat dengan pengawalnya, memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia seorang raja. Raja Harun al-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad tapi tidak ditemukan telur unta itu. Raja Harun al-Rasyid tidak mau menyerah, ia terus berjalan ke rumah-rumah warga tapi tetap saja ia tidak menemukan telur unta. Semangat Raja Harun al-Rasyid ini sungguh kuat sekali, ia tidak peduli seberapa jauh jarak yang ia tempuh untuk mencari telur unta. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil menggerutu, ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. "Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak menemukan telur itu, akan kuhukum kau," gerutu Baginda Raja. "Pengawal, bersiaplah menghukum Abu Nawas besok," perintah Baginda Raja agak kesal. "Siap Baginda, tapi lebih baik kita pulang saja sekarang. Memang sepertinya kita tidak akan menemukan telur itu," kata salah seorang pengawal yang sudah terlihat kelelehan. Raja Harun al-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya, namun beberapa saat kemudian ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. "Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi," seru Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua itu, Baginda Raja amat kasihan, maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu itu. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun al-Rasyid. Sang kakek tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. "Terima kasih nak, semoga Allah membalas kebaikanmu," kata sang kakek. "Sama-sama kek," jawab Raja Harun al-Rasyid. "Oh iya kek, saya mau bertanya. Apakah kakek punya telur unta?" tanya Raja Harun al-Rasyid pada si kakek. "Telur unta?" sang kakek kemudian berpikir sejenak.
Dan, hahaha, tawa sang kakek. Raja Harun al-Rasyid pun keheranan dan bertanya kepada si kakek. Apa saya salah, tanya kek? Bisa Anda jelaskan, tanya Raja Harun al-Rasyid keheranan. Nah, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta? Jawab si kakek. Mendengar penjelasan dari sang kakek, membuat Baginda Raja dan pengawalnya tersentak kaget. Benar juga, mana ada telur unta? Unta adalah binatang yang melahirkan bukan bertelur, gumam Baginda Raja. Keesokan harinya sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya komat-kamit. Awas kau Abu Nawas! Awas kau Abu Nawas, gumam Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun datang. Ia memberi senyuman jenaka kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja pun langsung memarahinya. Hai Abu Nawas, beraninya kau mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan bukan bertelur, kata Baginda Raja dengan geram. Anda benar Tuan Raja, telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta hewan yang melahirkan bukan bertelur, sahut Abu Nawas membenarkan pernyataan sang raja. Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur itu? Pokoknya sekarang kamu harus dihukum, kata Baginda Raja. Tunggu dulu Baginda, sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya, cegah Abu Nawas. Tanya apa? Kata Baginda Raja sudah tidak sabar. Bagaimana kondisi tubuh Tuan Raja hari ini? Tanya Abu Nawas. Kondisi badanku, aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin-kemarin. Suhu badanku pun turun, kata Baginda Raja. Sesaat kemudian, Baginda Raja pun terdiam sejenak. Abu Nawas, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang Abu Nawas, seru Baginda amat gembira mendengar cerita Abu Nawas. Aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali. Benar Abu Nawas, itu penyebabnya. Terima kasih Abu Nawas, sahut Raja Harun al-Rasyid. Benar Tuan. Tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Baginda, rajinlah bergerak, kata Abu Nawas. Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas, maafkan aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu tapi aku akan memberikanmu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa, kata Baginda Raja gembira. Terima kasih Tuan Raja, jawab Abu Nawas singkat. Abu Nawas dan mimpi indah seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami, ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi, ujar si pendeta gembira. Baiklah kita bertemu di warung teh besok, ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. Hai Abu Nawas,
Karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. Mari kita bagi makanan ini sekarang juga, ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa, ujar sang rahib. Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju. Kita harus seiring-seirama dalam berbuat apapun, ujar si pendeta. Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal, ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. Bagaimana kalau kita buat perjanjian? Ujar sang pendeta tiba-tiba. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit, ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku, ujar rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib. Sangat menakjubkan, ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya, ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup. Dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud AS. Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi.
Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Abu Nawas dihukum gantung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak, namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama harus dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberi tahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung, apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau hukuman pancung. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama tadi. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman gantung yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, banyak orang semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya, bahkan Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin, selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan, bahkan dalam keadaan bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening, sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakannya hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Tanya sang Baginda. Ada paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai Baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah. Apa itu? Kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum gantung.
Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum pancung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Di saat-saat yang genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum gantung, teriak Abu Nawas. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum gantung. Kalau pilihan hamba benar maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum pancung? Padahal hamba telah memilih hukuman gantung, kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit, kata Baginda. Oh, gampang sekali tuanku, kata Abu Nawas. Iya, tapi berapa? 100 juta, 100 miliar, tanya Baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai, jawab Abu Nawas. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai, tanya Baginda Raja heran. Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit, tanya Abu Nawas. Huahahaha, kau memang cerdik, kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu Fang baru, perintah Baginda Raja. Siap Baginda, kata Abu Nawas. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu.